Suciarti dan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat di UPTD SDN 3 Ujung Aris. Terima kasih atas waktunya karena sudah memenuhi undangan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, khususnya bagi saya Adi Haryono SPD untuk pemenuhan aksi nyata modul 14 di CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Karena tanpa adanya kerjasama dari kita semua, tanpa adanya kolaborasi, maka UPTD SDN 3 Ujung Aris ini tidak akan selangkah atau dua langkah mencapai mutu pembelajaran yang menekankan kepada budaya positif. Jadi kami mohon bekerjasama dan berkolaborasi untuk saling mendukung. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konsep utama dari modul budaya positif, jadi dari kami CGP Angkatan 11 itu terdapat modul itu penekanannya adalah pertama perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Ini adalah materi-materi yang ada pada buku atau modul saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi konsep utamanya materinya adalah ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menekankan kepada kebutuhan siswa yang sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya. Itu namanya berdiferensiasi, sehingga siswa ini nanti mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Menteri Pendidikan kita itu dalam visi dari Kemendikbudristek itu bahwa siswa itu harus memiliki atau mewujudkan karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian juga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi Bapak Ibu, siswa-siswi yang ada di sekolah kita itu diharuskan untuk mewujudkan dari karakter-karakter tersebut. Contoh beriman dan bertakwa. Jadi siswa itu harus memiliki akhlak yang hubungannya dengan beragama, kemudian diri sendiri, kemudian dengan orang lain, dan dengan temannya ataupun secara nasional. Kemudian ada berkebinekaan global. Bagaimana siswa ini harus mempunyai jiwa toleransi dan menghargai kebudayaan ataupun keragaman. Kemudian bergotong royong, siswa ini harus memiliki sifat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian kreatif, mampu memiliki ide atau gagasan yang baru. Kemudian bernalar kritis, mampu menganalisis, kemudian mengevaluasi, serta menyelesaikan masalah baik dalam kehidupan pribadi
ataupun dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian mandiri, bagaimana siswa ini mempunyai tanggung jawab atas apa yang dia lakukan baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi ini merupakan karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini amanat langsung dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Kemudian masuk ke modul disiplin positif. Disiplin positif. Dari disiplin positif ini ada dua kata. Yang pertama adalah disiplin dan positif. Ya, bisa dilihat di sini. Sebelumnya saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin berpendapat apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Bisa angkat tangan? Ibu Rohayati, mungkin apa yang ada di benak Ibu apabila mendengar kata atau melihat kata disiplin seperti itu? Disiplin berarti satu tindakan yang terarah, tindakan yang mungkin sesuai dengan aturan, ya. Atau tindakan-tindakan yang mungkin sesuai aturan yang diharapkan oleh instansi, lembaga, ya pokoknya aturan. Iya, betul sekali ya, sangat bagus sekali jawabannya ya. Menurut Ibu Rohayati bahwa disiplin ini berhubungan erat dengan peraturan atau bagaimana seseorang itu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada lagi mungkin Bapak Ibu satu orang lagi yang mampu menggunakan apa itu disiplin seperti itu, coba. Ya, Ibu Desi. Pernah nonton video? Ya. Katanya kalau disiplin itu adalah sebuah kebebasan. Ketika kita melakukan kedisiplinan apapun, kita tuh kedepannya akan bebas. Sudah selesai semua sih segala sesuatunya gitu. Iya, bagus sekali. Disiplin adalah kebebasan. Kebebasan yang terarah, mungkin seperti itu ya. Dari dua jawaban ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang kita maknai dari kata disiplin dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa disiplin itu berhubungan erat dengan peraturan. Bagaimana seseorang bertanggung jawab melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Memang betul Bapak Ibu. Tetapi di sini disiplin itu maknanya adalah bagaimana kita mentaati peraturan ataupun konsekuensi yang harusnya itu siswa ini memiliki disiplin ini dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal atau dari luar. Jadi dalam penerapannya disiplin ini terintegrasinya kepada faktor internal. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saya berikan gambaran contoh, misalkan murid kelas 4 yang namanya Cium itu dia berperilaku disiplin karena dia ingin mentaati peraturan, karena dia tidak mau dihukum, karena dia tidak mau dijemur, karena dia tidak mau nantinya oleh ibu gurunya disuruh pulang lagi ke rumah. Makanya Cium mentaati peraturannya karena dia tidak mau dimarahi oleh ibu guru. Nah, hal yang dilakukan Cium ini bahwa disiplinnya masih berupa faktor eksternal. Jadi artinya bahwa dia itu takut akan hukuman, kemudian dia juga merasa tidak nyaman, dia juga merasa malu, sehingga dia itu mentaati peraturan. Jadi disiplin adalah segala sesuatu cara yang memang betul bertanggung jawab untuk aturan yang berlaku, tetapi sebisa mungkin seharusnya dari dalam diri, bahwa
saya itu kalau misalkan melanggar, nantinya saya akan bagaimana? Jadi penekanan disiplin itu adalah dari faktor internalnya, kesadaran dirinya, bukan karena siswanya takut akan hukuman seperti itu. Nah, bagaimana disiplin ini bisa diterapkan di UPTD SDN 3 Ujung Aris sehingga menjadi budaya disiplin positif. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 dia akan sadar bahwa ketika dia itu mentaati peraturan bukan hanya faktor eksternal. Jadi yang digarisbawahi adalah agar siswa itu memiliki faktor internal. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ini yang tadi saya maksud, bahwa harusnya siswa memiliki kesadaran penuh, tidak bergantung pada faktor lain. Contoh seperti hukuman, kemudian teguran, ataupun apapun yang dilakukan guru sehingga siswa ini merasa tidak nyaman seperti itu. Serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi saya ingin kita semua sepakat bahwa disiplin itu selain tadi yang dikemukakan betul sekali, segala sesuatu yang dilakukan untuk menghargai peraturan atau melaksanakan sesuai aturan yang berlaku, tetapi garis besarnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran yang ada pada siswa sehingga siswa ini tidak merasakan semuanya itu karena dorongan eksternal. Dorongan eksternal itu seperti ancaman maupun hukuman. Cium, kamu nanti harus berangkat sekolah tepat waktu, kalau tidak ibu hukum. Nah, itu namanya faktor eksternal. Hukuman, ancaman, yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah makna disiplin positif. Nanti boleh dibaca sebagai bahan referensi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak Pendidikan Nasional. Beliau berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, tadi yang ada yang Bu Desi jelaskan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin hubungannya dengan bebas atau merdeka. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self-disiplin, maka penguasa lain atau peraturan lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa disiplin ini muaranya adalah kontrol diri, kesadaran diri. Tetapi kalau kita tidak cakap mengontrol kesadaran diri kita, maka tetaplah peraturan lain atau penguasa lain yang akan mengikat dari disiplin kita seperti itu. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau ada 3 kata kunci dalam disiplin positif. Yang pertama, bagaimana disiplin ini harus bermuara pada murid yang merdeka. Kuncinya adalah dalam mencapai indikator murid yang merdeka harus ada poin yang pertama, disiplin yang kuat. Kemudian disiplin diri. Disiplin diri ini melibatkan kesadaran diri. Artinya apa yang akan dia lakukan itu berdasarkan dirinya sendiri. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal bukan dorongan dari orang lain seperti itu. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara juga bahwa disiplin ini harus menekankan dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sebetulnya ada banyak, Bapak Ibu. Seperti profil pelajar Pancasila saja itu adalah bentuk nilai kebajikan. Tetapi di sini saya rangkum nilai-nilai kebajikan, proyek nilai kebajikan. Contohnya yang pertama adalah peduli. Jadi bagaimana siswa itu mempunyai rasa peduli sehingga dia tidak melanggar peraturan. Jadi kesadaran diri pedulinya itu ada yang ada pada siswa tersebut. Misalkan ada teman yang terkena musibah, peraturannya kalau peraturan kelas apabila ada
teman yang terkena musibah, maka temannya wajib untuk memberikan sumbangan. Contoh seperti itu. Tapi peraturan itu tidak diperlukan kalau misalkan nilai kebajikannya sudah ada dalam diri siswa tersebut, bahwa saya itu mempunyai nilai pedulian, makanya saya harus membantu teman atau memberikan sumbangan kepada teman yang terkena musibah tersebut. Kemudian ada juga contoh kejujuran. Nilai kebajikan kejujuran ini berhubungan sekali erat dengan kegiatan siswa yang ada di sekolah. Misalkan peraturannya adalah tidak boleh mencontek. Apabila mencontek nanti dijemur di tengah lapangan, misalkan seperti itu masih berupa peraturan. Tetapi kalau dalam disiplin positif, bagaimana nilai kebajikan ini ada pada diri dari siswa tersebut, bahwa saya itu harus jujur, makanya saya tidak akan mencontek. Jadi memang dua hal yang bersinggungan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas nanti harus ada nilai-nilai dari kebajikan ini. Nanti dijelaskan di modul akhir, di akhir sesi ya Bapak Ibu. Ada evaluasi itu ada. Nah, kita masuk ke modul kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu silakan sambil dimakan, tidak apa-apa ya. Jadi dalam proses pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya modul kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, dalam pandangan dari pendidikan guru penggerak, bagaimana seorang guru itu berperan bukan hanya mengajar siswanya saja, tapi guru ini dilibatkan secara bersama-sama. Dia juga harus sebagai seorang psikolog, seorang dokter, seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dari siswanya. Jadi dari pemenuhan itu nanti kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, ini udah jelas bahwa manusia itu kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian ini konteksnya adalah siswa ya. Siswa juga memiliki kebutuhan dasar dapat diterima. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya bahwa siswa itu pasti memiliki kebutuhannya merasa diterima, harus diberikan kasih sayang. Kemudian siswa juga memiliki kebutuhan dasarnya adalah penguasaan Bapak Ibu. Jadi di antara sekian banyak murid kita, ada saja siswa yang memiliki kebutuhan untuk dalam hal penguasaan. Kemudian kebebasan, siswa juga memiliki kebutuhan akan dirinya itu bebas. Bebas dalam apa saja, nanti akan kita simak secara bersama-sama, ada dalam kasus yang ada di kelas. Kemudian siswa juga mempunyai kebutuhan dasar akan kesenangan yang ia rasakan. Nah, dari kebutuhan dasar itu saya akan berikan contoh kasusnya, atau bukan kasus, sebetulnya contoh kejadiannya yang biasanya kita temui di kelas ya, seperti itu. Studi kasusnya adalah siswa yang bernama Doni mengambil makanan temannya ketika dalam pembelajaran di kelas. Jadi ada temannya itu diambil makanannya oleh Doni sehingga temannya itu nangis, seperti itu. Kita akan melihat dari sisi atau kacamata dari kebutuhan dasar yang ada pada Doni. Nah, kebutuhan dasar yang ada pada Doni ini adalah Dr. William Glaser yang mencetuskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdapat 5 kebutuhan dasar. Yang beliau adalah Profesor Dr. William Glaser. Nah, kebutuhan dasar yang pertama dalam studi kasus yang dilakukan oleh Doni, yang pertama adalah Doni ini memiliki kebutuhan akan bertahan hidup. Bagaimana Doni mengambil makanan temannya dikarenakan ia itu lapar. Ya, dia itu lapar karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan kepada
Doni. Akhirnya dia mengambil makanan milik temannya. Ini bisa saja ada kebutuhan dasar yang ada pada diri Doni yang guru itu tidak tahu. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Dalam kasus Doni mengambil makanan, itu Doni mengambil makanan temannya karena ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi bahasa kitanya caper. Ada lagi siswa yang seperti itu ya. Kemudian karena ingin diperhatikan oleh orang lain, bahkan ketika dilaporkan oleh temannya pada guru, Doni ini merasa biasa saja. Ada murid yang seperti itu. Ketika buat nangis temannya, dia merasa wah perlakuan yang dia lakukan itu akhirnya semua temannya itu bisa tertuju pada dia. Akhirnya dia merasa diterima oleh teman-temannya. Bahkan ketika dilaporkan oleh temannya ke guru, dia itu tidak merasa bersalah. Karena itu tujuan yang diinginkan oleh siswa yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang atau rasa diterima. Nah, kemudian kebutuhan dasar berupa penguasaan. Dalam kasus yang barusan, Doni mengambil makanan temannya, apabila dilihat dari kebutuhan dasar manusia atas penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya, bahwa Doni ini merasa bahwa ketika melakukan hal tersebut dengan harapan temannya tersebut takut. Nah, itu penguasaan. Ya, penguasaan itu artinya ketika dia melakukan hal tersebut bahwa tujuan yang diinginkan oleh Doni supaya semua orang ini takut kepada Doni. Akhirnya Doni ini melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Nah, ini contoh kebutuhan dasar dari penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar berupa kebebasan. Yang Doni lakukan adalah Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Bisa saja seperti itu. Walaupun sudah dibawakan oleh ibunya, tapi dia merasa bosan karena ibunya selalu membawakan bekal-bekal yang itu saja, yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia bebas memilih apa saja, tidak ada batasan yang harus dia langgar, karena dia merasa bosan akan makanan yang dibawakan oleh ibunya. Kemudian dalam hal kebutuhan dasar yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi memang ada saja siswa yang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Contohnya Doni melakukan karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi bukannya merasa bersalah, tapi ketika membuat nangis temannya, malah itu tujuannya. Karena nangis, dia itu melihat teman-temannya itu lucu. Dia senang, bikin nangis orang itu senang. Ini dalam hal kesenangan, ya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita itu harus dan wajib, kita tidak boleh memutus haknya siswa. Kita itu tidak boleh mengejar siswa, tapi kita tidak tahu kebutuhannya. Nah, berdasarkan 5 kebutuhan dasar, minimal Bapak Ibu tahu nanti apa yang dilakukan oleh muridnya di kelas, sehingga nanti bisa dilihat ini kebutuhan dasarnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Nah, modul yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi. Saya tanya dulu pada Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata motivasi? Mungkin Pak Rasudi bisa bantu saya. Yang ada di benak Pak Rasudi ketika mendengar kata motivasi itu apa kira-kira Pak? Menurut saya motivasi itu dorong siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, tadinya tahu, dorongan baik mental maupun sebagainya untuk
Iya, terima kasih. Jawaban Pak Sidi bahwa motivasi adalah dorongan. Dorongan yang seperti apa? Tentunya dorongan dari faktor lain, ya, yang mendorong kita atau yang ada pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini lumrah manusiawi, semua orang punya motivasi, ya. Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dilihat dari motivasi di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi siswa apabila dia itu dengan melakukan hukuman, itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa motivasi atau dorongan siswa melakukan sebuah kegiatan positif itu dengan faktor ekstrinsik karena masih bersifat hukuman. Nah, karena menghindari ketidaknyamanan, bahwa kalau dihukum dia merasa tidak nyaman, dia akan malu. Seperti contoh kemarin Ibu Rohayati, ya, sebagai pembina upacara menekankan beberapa kali bahwa siswanya harus rapi, harus tertib dalam pelaksanaan upacara. Ada beberapa guru yang mengkondisikan siswa pada ribut barisannya itu dipisahkan ke bagian sebelah kanan atau misalkan dijemur. Nah, perilaku tersebut itu adalah faktor ekstrinsik. Orang lain atau siswa lain tidak akan melakukan seperti itu. Saya tidak akan melakukan seperti itu karena saya takut dihukum, karena saya takut malu. Nah, itu adalah faktor ekstrinsik. Motivasinya berdasarkan dorongan ekstrinsik atau eksternal. Kemudian ada juga guru yang tidak menerapkan hukuman, tetapi guru tersebut menerapkan sistem penghargaan. Bapak Ibu sekalian, bahwa penghargaan itu bagus, tetapi tidak selamanya penghargaan itu bermanfaat bagi diri siswa. Nah, di sini kita bisa lihat di poin yang kedua atau yang utama, bagaimana penghargaan itu menimbulkan dorongan yang ada pada siswa. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih bersifat ekstrinsik, masih bersifat dorongan eksternal. Berarti katanya di kelas 1, ayo anak-anak harus bisa berhitung. Kalau bisa berhitung, ibu kasih es krim. Itu penghargaan Bapak Ibu. Tapi tanpa kita sadari, bagus, memang betul. Tapi ada sisi yang membuat siswa ini berpikirnya dia akan cepat merasa puas, tidak menggali lagi kreativitas yang dimilikinya. Bu Enda katanya, yang bisa menjawab akan ibu berikan uang 20.000. Ya, udah madunya habis, ternyata bagi siswa juga kebermanfaatannya itu kurang seperti itu. Nah, ini merupakan masih faktor ekstrinsik Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri yang tadi di tabel yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa penekanannya adalah nilai kebajikan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan dorongan intrinsik. Jadi bagaimana nilai-nilai yang tadi banyak itu sudah ada pada kesadaran diri dari siswa tersebut, sehingga ketika dia melakukan kegiatan positif itu biasanya adalah faktor intrinsik atau internal. Seperti tadi contoh kejujuran, kemudian peduli, kemudian tanggung jawab, berperilaku, menghargai orang lain. Nah, yang diharapkan adalah nilai tersebut ada pada diri siswa, bukan karena dorongan dari luar. Nah, konsep disiplin itu dilihat dari 2 identitas. Yang pertama adalah identitas gagal. Bapak Ibu, kenapa di sini ada kata gagal? Karena ternyata hukuman itu bersifat
dari siswa. Dan itu sebetulnya tidak boleh kita lakukan karena siswa juga mempunyai hak-haknya. Kemudian hukuman juga membuat siswa ini merasa tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu sudah menyadari bahwa hukuman yang nanti dilakukan atau yang sudah dilakukan ternyata membuat siswa tidak nyaman. Saya bertanya dulu pada satu orang guru, kenapa hukuman itu membuat siswa merasa tidak nyaman? Mungkin ada satu orang guru yang berpendapat, Ibu Yati bisa bantu saya, kenapa hukuman ini membuat siswa tidak nyaman kalau menurut Ibu? Kata saya itu karena hukuman itu ya memang menyakitkan ya, sangat menyakitkan, terus perasaannya nggak gimana gitu ya, malu terhadap teman lain, pokoknya nggak nyaman buat diri. Iya, tapi Ibu masih menerapkan hukuman ya? Masih. Karena kalau tidak berhukuman, makanya mau saya tanyakan tuh, menghilangkan hukuman itu dengan cara apa supaya tumbuh internal dari diri siswa. Iya, nanti disesi akhir ya Bu ya. Satu orang lagi lah, kenapa yang saya bisa menjelaskan bahwa hukuman itu hasil akhirnya itu kepada siswa ini menurut poin-poin yang ada di depan edukasi. Menurut saya ya Pak, kita aja nggak mau kan dihukum, maka ya memanusiakan manusia gitu, membuat orang lain itu menjadi diri kita sendiri, mungkin begitu Pak. Iya, betul ya. Kira-kira kalau hukuman itu berasal dari siapa? Apakah dari guru atau dari siswa? Dari siswa, yang dilakukan oleh siswa, kemudian muncul konsekuensi, akhirnya guru menghukum siswa tersebut. Karena tidak ada maksudnya melanggar kedisiplinan. Ya, melanggar kedisiplinan. Betul Bapak Ibu, bahwa saya rasa Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman daripada saya ya, tingkat senioritasnya sudah tinggi, bahwa hukuman itu betul. Ibu tadi bilang bahwa saya aja kalau dihukum gimana Pak, gitu kan? Saya merasa malu, saya merasa tidak nyaman, takut, ya kan? Kemudian bersifat menyakitkan. Ada yang menyakitkan Bu, bahkan ada yang sampai ke tingkat benci sama gurunya. Contoh misalkan Ibu Desi menghukum siapa biasanya? Cium ini memiliki sifat yang pendendam. Misalkan ya Bapak Ibu, itu bisa nanti di suatu saat Cium ini akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fisik. Contoh, Ibu Desi sedang ngajar, kemudian karena Cium ini sifatnya pendendam, maka dia akan menggores-gores motornya Ibu Desi menggunakan silet atau menggunakan batu, karena itu bersifat menyakitkan pada diri Cium. Pelampiasan. Melawan. Karena memang karakternya Ciumnya seperti itu, ya. Ditambah hukuman yang Ibu Desi berikan ini membuat dia kurang nyaman seperti itu. Nah, kemudian Contoh ya. konsep ya Bapak Ibu, contoh konsep disiplin dengan identitas dan selanjutnya adalah ketika kita memberi penghargaan. Tadi saya sudah garis bawahi Bapak Ibu, memberikan penghargaan memang bagus, ya, karena mendorong motivasi siswa untuk melakukan disiplin positif, tidak melanggar peraturan. Tapi saya berikan di sini adalah nilai-nilai yang negatif dari penghargaan itu sendiri. Yang pertama tidak efektif, ya, tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Ibu Endang, muridnya itu diberikan hadiah atau penghargaan dalam bentuk uang ataupun makanan atau kue ataupun perban. Pasti ada di diri siswa yang merasakan bahwa dia itu merasa cepat puas diri. Saya orang pintar ini, saya akan merasa dihargai oleh Bu Endang. Saya akan terus mendapatkan penghargaan. Maka saya tidak akan perlu lagi belajar. Itu ada sedikitnya Bapak Ibu sifat yang dimiliki oleh siswa itu seperti itu dari penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga sama halnya. Ketika kita memberikan ranking, maka siswa itu ternyata
akan cepat merasa puas juga seperti itu. Jadi Pak, yang betulnya yang seperti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Hukuman nggak boleh, diberikan hadiah nggak boleh, gitu kan? Nanti apa yang akan kita bisa lakukan? Makanya nanti kita saksikan bersama-sama ya. Dari penasaran Pak Ade. Maka Bu, diminum juga nggak apa-apa, dimakan. Habis. Ada yang ditanyakan dulu? Betul Bu, lanjut dulu ya. Kan? Biar Ya, ya Pak, dulu. Daripada dulu. Iya, cemplung. Nah, sebelum lanjut, boleh tidak Bapak Ibu izinkan saya untuk melaksanakan ini ice breaking ya, supaya tingkat kefokusannya lebih tinggi lagi. Ice breaking itu nanti akan dilakukan ketika di sela-sela pembelajaran yang meningkatkan fokus dalam pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya melakukan ice breaking. Nanti kata kuncinya adalah kata kuncinya adalah kebalikannya ya, kebalikannya. Nanti kalau misalkan contoh, kalau setuju, harusnya gimana kalau setuju? Setuju kan harusnya anggur, ya kan? Tapi karena kebalikannya, setuju ini jadi gini, jadi geleng-geleng. Nah, kalau tidak setuju, yang seharusnya geleng-geleng itu jadi anggur. Ini cuma sekedar supaya fokus saja, Bapak Ibu ya, tidak terlalu tegang. Ya. Nah, siap? Lagi ya, kata kuncinya adalah kebalikan. Kalau tidak setuju, anggur. Kalau setuju, geleng-geleng. Nanti saya akan berikan pertanyaan. Ya, siap? Baik apa ini? Kalau salah, nanti maju. Ya, Hukuman. hukuman ya. Ya, siap ya, Bapak Ibu. Saya tanya nih, Bapak Ibu di sini, apakah perasaannya senang? Ayo, Bapak Ibu senang atau tidak? Oh enggak berarti? Iya. Oh iya. Iya. Oleh nama kenangan Oh. saya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua di sini itu profesinya guru? Iya benar gini kan berarti ya. Berarti masuk fokus. Saya pengen lebih cepat ya Bapak Ibu. Saya pengen lebih cepat. Iya. Coba lagi nih pertanyaannya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua di sini itu di sini semuanya jenis kelaminnya laki-laki Bapak Ibu? Iya. Iya, benar kayak gitu. Ya. Saya nanya aja satu-satu orang yang ada. Harus cepat ya, Pak Kayo nih, Pak Kayo. Pak Kayo, apakah Pak Kayo ini sudah memiliki istri belum? Lupa punya istri. Ya, satu lagi. Bu Desi lah. Iya. Bu Desi ini apakah benar Bu Desi ini ngajar kelas 6? Ya, betul. Terima kasih ya. Itu hanya sekedar ini saja intermezzo supaya tidak terlalu serius dan resmi. Artinya bahwa instruksi itu apabila kita memberikan instruksi dengan jelas, ya pasti akan jelas juga nanti jawabannya seperti itu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Kalau tadi identitasnya gagal seperti hukuman dan penghargaan, kalau ini disiplinnya itu identitasnya sukses. Jadi bagaimana kita menerapkan konsekuensi? Apa yang dimaksud konsekuensi? Ayo, coba.
Ada yang bisa menjelaskan konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu apa, Ben? Apa itu konsekuensi? Kamu jawab, saya konsekuensi. Dari sesuatu. Efek dari, akibat dari sesuatu yang dilakukan. Nah, konsekuensi itu katanya, konsekuensi itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Tetapi memang konsekuensi ini masih kalah dengan restitusi. Jadi nanti yang ini yang akan kita terapkan dalam budaya positif yang ada di kelas masing-masing. Konsekuensi itu yang dilakukan itu menghasilkan siswa itu penguatannya jangka pendek. Jadi pada saat itu saja. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan karena konsekuensi itu biasanya by data. Ada peraturannya, ada tata cara yang dilakukan atau yang dibuat oleh guru. Makanya harus berkelanjutan. Kemudian berdasarkan stimulus respon. Tadi yang dijawabkan oleh Bu Desi bahwa efek dari stimulus respon, apa yang kita lakukan direspon dengan orang lain. Ya, itu kita melanggar, pasti kita memiliki respon. Kita harus bertanggung jawab. Entah itu nanti balik lagi ujung-ujungnya ke hukuman misalkan. Nah, itu konsekuensi. Kemudian murid menghormati peraturan. Memang betul murid menghormati peraturan, dia tidak akan melanggar lagi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi konsekuensi ini memang identitasnya itu sukses, tetapi ada yang lebih sukses Bapak Ibu, yaitu restitusi. Nah, restitusi asing ya, kata restitusi ini asing, Bu Meta. Untuk restitusi ya. Restitusi. Nah, restitusi bukan ya Ibu. Restitusi ini merupakan cara atau pendekatan yang dilakukan oleh kita sebagai guru untuk menegakkan atau menanamkan disiplin positif pada siswa. Nanti yang dihasilkan oleh siswa ketika kita menanamkan restitusi, yang pertama adalah murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid ini merasa fokus pada pemecahan masalah. Jadi tidak berdasarkan kesalahannya saja, tapi murid ini akan diajak oleh guru untuk memikirkan pemecahan masalahnya bersama-sama. Kalau misalkan muridnya itu telat datang ke sekolah, nanti guru akan merangsang murid untuk menemukan caranya itu seperti apa supaya tidak telat lagi. Nah, itu akhirnya menimbulkan pemikiran yang kompleks pada diri siswa. Kemudian nanti murid juga menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian pendapat dari kontrol dirinya yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika saya lihat dari restitusi ini yang beda daripada pendekatan yang lain, bahwa restitusi ini garis besarnya adalah memperbaiki kesalahannya dengan menanamkan kesadaran diri yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang awal tadi. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Bu Yati tadi sudah dijawab sebetulnya. Lalu apa Pak? Hukuman tidak boleh. Penghargaan yang biasa Bu Yati lakukan di kelas 1 itu ternyata ada bagusnya, tetapi ada sisi yang negatifnya. Konsekuensi juga itu tidak terlalu baik. Lalu apa? Nah, ini adalah restitusi. Tadi saya akan berikan gambaran tentang restitusi itu penerapannya seperti apa ya, Bu. Nah, pendekatan restitusi pengertiannya adalah menurut dosen bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada rasa malu, tidak ada rasa tersakiti, tidak ada rasa bahwa dia ini merasa takut. Dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini caranya nanti dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan membuat kesalahan, namun memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan, tentunya dengan siswa, guru, siswa dengan siswa. Tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman jelas paksaan. Cium, kamu harus pulang lagi ke rumah. Ganti sepatumu.
Maju kan jauh, itu bagaimana kan? Nah di sini tawaran yang diterapkan oleh guru nanti tawar menawar, ya seperti itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhannya apa? Nanti ditanya, sih kamu melakukan seperti itu karena apa? Gitu kan? Karena ternyata saya itu Pak sama Ibu Rohayati itu tidak diberikan kasih sayang Pak. Saya tidak diterima oleh Ibu Rohayati. Nah itu kan bisa saja nanti muncul jawabannya seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Nah ini ada seperti tadi ya, saya relevansikan dengan kasus supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu jauh pemikirannya. Di sini ada kasusnya adalah siswa sering sekali tidak mengerjakan PR. Ya. Nah, kalau dari hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan cara hormat bendera selama 90 menit misalkan. Kemudian guru marah sehingga murid menjadi takut. Ya kan, seperti itu. Biasanya kan itu. Selain cium siapa ya? Lalu, ya kan? Kamu tidak pandu kamu tidak mengerjakan PR. Kamu harus berdiri di tiap berdiri. Kamu harus berjemur di lapangan selama 10 menit ketika matahari sedang terik-teriknya. Udah marah juga botak kan? Pandu seperti apa kan? Terus konsekuensi, Bapak Ibu, ini penerapan konsekuensi apabila ada kasus siswa tidak mengerjakan PR, tidak pernah mengerjakan PR. Guru memberi konsekuensi dengan cara mengerjakan PR saat istirahat. Jadi kalau memang pada saat itu sudah tidak apa-apa untuk belajar, tapi ketika istirahat kamu harus mengerjakan PR. Konsekuensinya dari kamu tidak pernah mengerjakan PR 3 kali lipat, ya kan? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan memang, ya kan? Cuma ini ada sisi negatifnya. Nah, apabila restitusi, Bapak Ibu, nah pertama restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh, Pandu biasanya bahasanya juga lembut kalau restitusi ya. Guru Hayati manggil Pandu, kamu ini kenapa nak? Ya kan seperti itu. Saya tidak pernah mengajarkan PR tuh. Oh seperti itu. Kenapa kamu tidak mengajarkan PR? Karena saya membantu ibu saya Pak berjualan di rumah. Saya tidak ada kesempatan untuk mengerjakan PR. Nanti guru Hayati bilang, ibu juga kalau seperti kamu keadaannya pasti ibu melakukan hal seperti itu. Jadi menstabilkan emosi dulu bahwa Pandu ini tidak merasa orang dia sendiri yang salah seperti itu. Bahwa guru juga punya keyakinan kalau saya seperti itu juga sama, gitu kan? Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Pandu masih ingat enggak keyakinan kelas yang telah disepakati? Keyakinan kelas yang seperti apa? Iya, ingat Bu bahwa saya harus disiplin. Nah, berarti kan Pandu tahu bahwa ketika tidak mengerjakan PR berarti Pandu itu tidak disiplin. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ke nilai keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu adalah nilai yang ada pada nilai kebajikan itu sendiri. Jadi digali informasinya siswa supaya siswa menyadari apa yang melatar belakangi dia melakukan hal itu, keyakinan kelas apa yang dilanggar seperti itu. Jadi bukan serta-merta dihukum atau misalkan dijemur dan sebagainya. Nah, kemudian guru juga terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Pasti Pandu ini akan merasa dihormati, akan merasa respect sama Ibu Rohayati karena Pandu ini tidak sendirian orang yang salah. Karena orang tuanya juga, gurunya juga menyadari bahwa kalau posisi Ibu Rohayati seperti Pandu juga Ibu Rohayati pasti akan seperti itu. Jadi Pandu bukan satu-satunya orang yang salah. Nah itu akan menstabilkan emosi dari Pandu. Nah ini restitusi ya. Yang Ibu kita sekali lagi ya setelah tadi dulu ada kajian berkumandang. Kita lanjutkan di bagian contoh 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Dan tadi
guru sebagai teman. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Desi bahwa guru ini sebagai teman itu guru menurunkan levelnya sebagai guru. Jadi ketika dalam ada masalah apapun, guru ini sebagai teman. Artinya dalam segi penyampaian pun itu disesuaikan dengan tingkat bahasa anak-anak seperti itu. Nah, Bapak-Ibu, ini yang sering terjadi bahwa guru sebagai teman itu sebetulnya baik. Bahkan saya sendiri ketika sebelum melaksanakan CGP itu sering memberitahu kepada siswa itu seperti itu, bahwa coba kalian anggap Bapak guru ini sebagai teman. Ketika dalam pembelajaran, kemudian di luar kelas, dalam kegiatan apapun, maknai bahwa Pak guru ini sebagai teman. Tapi ternyata Bapak Ibu itu akan membuat siswa itu memiliki sifat yang rujak seperti itu. Karena tadi sebagai teman ini, gitu kan, sama Guru Hayati juga menganggap saya sebagai teman, bukan sebagai guru. Ya, saya akan melaksanakan sesuai dengan saya. Belum lagi nanti ada sifat di mana siswa ini ketika guru ini sebagai teman, bahwa dia ini mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Ya, saya ini selalu diberikan nasihat yang baik oleh Ibu Hayati, oleh Ibu Endang sebagai teman. Misalkan kata-kata yang muncul itu biasanya, ayolah, kamu kan sudah berjanji, ibu sebetulnya bangga sama kamu, ayolah bantu ibu, kamu jangan ulangi lagi ya. Nah, kamu kan udah berjanji sama ibu. Nah, nanti ibu akan berikan kamu misalkan nilai yang baik atau apa, itu sebenarnya tidak boleh oleh ibu, karena menganggap bahwa nanti siswa ini akan cenderung dekat dengan guru itu saja gitu. Misalkan contoh, Ibu Eda memiliki kebiasaan seperti itu pada siswanya. Nah, nanti selepas siswanya ini naik ke kelas 3 atau kelas 4, maka siswa yang tersebut akan nurut hanya pada Bu Eda saja. Seperti itu. Ya, saya mah dekatnya sama Bu Eda. Walaupun saya sekarang kelas 3 belajar sama Bu Desi, udahlah, yang penting saya dekatnya sama Bu Eda. Jadi secara tidak langsung nanti akan pertama sifat dari siswa itu seperti itu, Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pengontrol, pendukung tadi ini salah ketik, ini harusnya pengontrol. Dalam posisi guru sebagai pengontrol itu biasanya guru ini selalu menekankan pada konsekuensi dari data. Jadi guru ini mempunyai data ataupun peraturan bahwa di kelas tersebut itu memiliki tata tertib. Nah, guru ini biasanya selalu mengontrol siswa-siswa yang memiliki kebiasaan berbuat salah dari peraturan yang telah dibuat. Maka nanti guru ini akan memberikan konsekuensi terhadap siswa tersebut. Nah, biasanya pengontrol ini berbasis data atau berbasis peraturan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol ini yang diharuskan adalah guru itu memiliki posisi kontrol manajer, bahwa dalam mengatasi siswa yang bermasalah atau memiliki tingkat karakter yang kurang baik di sekolahnya ataupun di kelasnya, guru itu harus menanamkan sifat atau posisi kontrol sebagai manajer. Kalimat-kalimat yang sering muncul biasanya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan ini? Nah, nanti posisi manajer ini yang akan erat kaitannya dengan restitusi. Jadi dalam restitusi itu ada poin di mana guru itu sebagai manajer. Jadi yang 4 itu tergantung kondisi atau situasinya. Bukan berarti tidak baik, tetapi ditekankan guru ini harus memiliki kontrol sebagai manajer. Karena menunjukkan kesadaran ya? Iya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memilih keyakinan kelas? Mengapa kita tidak memilih peraturan kelas? Ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya tertulis, kemudian ada konsekuensi, ada stimulus respon, kemudian juga ada teguran atau hukuman ataupun ancaman.
Sedangkan keyakinan kelas itu tidak ada perasaan yang mengharuskan siswa itu dihukum. Jadi keyakinan kelas itu nanti guru dan siswa ini disepakati, kemudian ditempel di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu bukan pengaturan kelas. Nah, saya nanya dulu sama Bu Enda mungkin ya, terkait dengan keyakinan kelas. Bu Enda, mengapa kita memiliki pengaturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Sebagai bentuk? Nah, itu. Bu Enda menjawab, kenapa kita mempunyai peraturan atau kebiasaan kita harus memberikan haknya kepada siswa supaya siswa ini menjelaskan kenapa dia salah. Jangan sampai guru ini langsung ngejas, cium kamu salah, kamu alasan saja, kemarin juga kamu seperti itu, kamu sekarang mengulangi lagi. Jadi memang harus didengarkan dulu. Nah, pada tahap validasi tindakan yang salah, guru harus mempunyai pikiran bahwa semua yang dilakukan oleh siswa itu ada alasannya. Kita tidak boleh ngejudge berdasarkan keinginan kita, Bapak Ibu. Jadi alasan nanti yang dikemukakan oleh siswa harus kita hargai seperti itu. Kemudian tahapan dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena keyakinan kelas tadi sudah dibuat, ya Bapak Ibu, nanti menanyakan, cium kemarin kan Ibu sudah atau kita sudah membuat keyakinan kelas. Menurut cium, keyakinan kelas apa kira-kira yang sudah dilanggar? Cium bilang, disiplin Bu. Nah, cium sudah tahu kan? Betul, disiplin itu sangat bermanfaat bagi kita. Terutama kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai orang lain, sehingga cium ini diajak berpikir untuk meyakini lagi keyakinan yang telah dibuat. Jadi menanyakan keyakinan. Kalau misalkan menerapkan segitiga ini dengan dasar bahwa Bapak Ibu di kelasnya sudah ada ya keyakinan kelasnya, karena ada tahap menanyakan keyakinan. Contoh lagi misalkan di kasus lain, misalkan Bu Yati, misalkan siswanya Hasna misalkan. Hasna ini selalu bergurau saat belajar. Dia ketika gurunya menjelaskan pelajaran, dia selalu bergurau dan bermain. Nah, sehingga pembelajaran tidak berlangsung dengan efektif. Nah, nanti Ibu Yati ini memanggil Hasna. Pertama disadarkan dulu identitasnya. Ibu Yati memanggil Hasna ke sini supaya kita bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kira-kira Hasna dipanggil ke sini itu kenapa? Nanti Hasna bilang, iya Bu, karena saya selalu ribut. Nah, seperti itu. Terus nanti validasi tindakan yang salah. Hasna dalam pembelajaran Ibu lihat itu selalu ribut ya. Apa kira-kira? Kenapa Hasna melakukan itu? Karena saya pengen diperhatikan orang lain Bu. Karena saya pengen disenangi oleh orang lain. Kalau saya diam saja, saya tidak diperhatikan Bu. Mungkin jawaban siswa seperti itu. Baik kita, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Baik. Kita dari Bapak mendapat laporan dari polisi. Katanya dalam pelajaran matematika, kamu selalu terkait tapi kamu melakukan komposisi yang benar. Apa kamu sakit lah? Kita melakukan komposisi berulang-ulang. Dan kata Pak Besti, kami itu sempat diajak untuk berobat di UKS, tapi kamu tidak mau. Dalam pelajaran lain pun, kamu melakukan hal yang sama. Sebetulnya, apa tujuan kamu melakukan hal itu? Iya Pak, saya minta maaf. Saya melakukan itu karena teman-teman saya menganggap saya itu bersih. Jadi saya melakukan itu. Kita, semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang tidak ada yang bersih. Bapak memanggil kami ke sini untuk mencari solusi menangani masalah ini.
Mereka yang menyusul aku demi datang dari mereka lagi. Itu Rasa apa dari mungkin dari mungkin kan? itu tahap itu ya Bu. Bisa. Apakah perbuatan yang kamu lakukan benar? Tidak Pak, perbuatan yang saya lakukan salah. Apakah perbuatan yang kamu lakukan melawan keyakinan keras? Dia Pak melanggar. Menurut kamu keyakinan keras mana yang sudah kamu lakukan? Saya tidak menghargai orang lain Pak. Bisa. Menurut kamu menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting Pak. Jadi kalau menurut kamu penting, kira-kira keyakinan keras mana yang akan kamu lakukan ketika sedang belajar? Saya harus berpikir menjadi diri terbaik dan sadar. Baik kita, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masa depannya? Bersedia Pak. Jadi, kalau bersedia, menurut kamu keyakinan keras mana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya berpikir positif, disiplin dan belajar, dan menghargai dulu. Baik kita, terima kasih ya, kamu sudah datang ke sini. Silakan masuk ke kelas. Ya Pak, perkenalkan, nama saya Buta, saya kelas 9 SMP. Saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang saya lakukan. Terima kasih Bu Guru. Bukan lagi Bapak Ibu, anak-anak gimana? itu ya barusan itu merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada murid saya yang bernama Bintang. Bintang ini dia selalu melanggar dalam pelajaran apapun dan guru pelajarannya melaporkan kepada saya akhirnya memanggil kita dan menerapkan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu tadi sudah menyimak, di situ ada menstabilkan emosi, kemudian memvalidasi kesalahan, dan pernah kesempatan sebelum saya jawab pertanyaan yang pertama dari Bu Desi. Ya, istilah keyakinan kelas. Istilah keyakinan kelas itu agak asing ya untuk kami. Mungkin karena ada betul baru maka istilah itu muncul. Itu mungkin benar-benar anak harus istilahnya paham gitu artinya. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu apa? Baru mereka akhirnya mau melakukan tindakan sesuai kesepakatan kelas. Jadi kalau bahasa ya, kalau menurut saya itu kayaknya terdengar lebih enak kesepakatan kelas gitu daripada keyakinan kelas. Karena kesepakatan kelas itu berarti di dalamnya ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh guru dan anak-anak. Tiga restitusi, cuma istilahnya baru tahu sekarang bahwa itu adalah segitiga restitusi dan sudah diterapkan pada siswa. Kemudian siswanya itu masih melanggar kesepakatan ataupun mengulangi perbuatan yang sama, diberikan kesempatan lagi. Kemudian yang ditanyakan adalah apa saja yang dilakukan selanjutnya, seperti itu ya Bu ya. Nah Bu Desi, dalam melaksanakan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang penting. Yang pertama menstabilkan emosi, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas.
Nah, ini juga nanti nyambung dengan pertanyaannya Ibu Rohayati bahwa Bu Desi, ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Kenapa? Karena pada tahapan segitiga restitusi, bagian endingnya, bagian goalnya adalah menanyakan keyakinan kelas, ataupun bisa dirubah sebagai menanyakan kesepakatan kelas seperti itu. Jadi sesuatu hal yang menurut saya akan sangat rancu apabila kita melaksanakan segitiga restitusi, tetapi pada tahap menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatannya memang belum ada gitu loh. Jadi ada miskonsepsi nanti di situ. Pandu kamu melanggar kesepakatannya mana? Mungkin nanti kalau belum dibuat kesepakatan atau keyakinannya, nanti Pandu tidak bisa menjawab. Akhirnya rangkaian alur dari segitiga restitusi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi saya apresiasi karena Bu Desi sudah melaksanakan 2 tahap dari segitiga restitusi. Memang betul Bu Desi pendekatannya itu dengan menstabilkan emosi, kemudian menanyakan alasannya kenapa, kemudian berusaha meyakinkan siswa bahwa siswa ini tidak sendirian. Ketika Ibu Desi berposisi sebagai siswa, Bu Desi juga pasti akan melakukan yang sama, memberikan toleransi ataupun perilaku yang lainnya. Tetapi mungkin Ibu Desi dalam hal ini itu dibuat dulu keyakinan kelasnya ataupun kesepakatan kelasnya. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita atau Bu Desi sudah menempelkan kesepakatan kelasnya, mudah-mudahan siswanya itu atau Bu Desi bisa melaksanakan tahapan dari segitiga restitusi. Jadi itu saran saya Bu Desi. Pada Bu Desi pertanyaannya tadi yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2 pertanyaannya dari Bu Hayati adalah keyakinan kelas ini istilahnya masih sangat asing terdengar mungkin bagi siswa, bahwa pemahaman siswa ini bagaimana caranya supaya siswa melakukan atau mengikuti keyakinan kelas dengan baik, gitu kan? Karena dari bahasanya saja terdengar sangat asing seperti itu. Jadi Bu Hayati bahwa memang butuh waktu yang tidak instan untuk menanamkan prinsip kepada siswa bahwa kesadaran diri itu harus utama pada diri siswa, termasuk dalam keyakinan kelas. Dalam hal ini Bu Hayati tidak apa-apa kalau tidak diksinya atau pilihan katanya ini kita belajar Pancasila.